Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil laporan tutorial CBL Asuhan Keperawatan Luka Bakar yang penjelasannya akan kami jelaskan satu persatu secara bergantian. Baik, untuk yang pertama kita ada luas luka bakar pasien. Untuk menghitung luas luka bakar menggunakan metode rules on lines. Yang pertama ada wajah bagian depan terukur 4,5%, untuk lengan kanan bagian depan 4,5%, lengan kiri bagian depan 4,5%, tungkai kaki keseluruhan ada 18%, tungkai kaki kiri keseluruhan 18%. Untuk total luas luka bakar tubuh pasien 49,5%. Selanjutnya, kita menghitung cairan yang dibutuhkan oleh pasien dengan rumus Dexter yang luas luka bakarnya sudah diketahui di atas. Rumusnya 4 mili dikali 60 kilogram atau berat badan pasien dikali luas luka bakar 49,5%. Jadi hasil yang didapatkan adalah 11.880 mili. Untuk pemberian pertama yaitu setengah dari total, yaitu setengah dari 11.880 mili, eh, menjadi 5.940 mili per 8 jam untuk pemberian pertama. Kalau untuk per jamnya menjadi 742,5 mili. Untuk pemberian kedua dan ketiga itu setengah dari total pemberian pertama. Jadi setengah dari 5.940 mili, yaitu untuk pemberian kedua 2.970 mili per 8 jam. Kemudian untuk per jamnya 371,25 mili. Untuk pemberian ketiga sama seperti pemberian kedua, yaitu 2.970 mili untuk 8 jam pemberian ketiga. Kalau untuk per jamnya 371,25 mili per jamnya. Baik, yang selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Sesuai dengan jurnal yang sudah kami temukan, ada beberapa pemeriksaan penunjang, di antaranya yang pertama ada foto toraks. Ronsen toraks sebaiknya dalam 24 jam pertama setelah kejadian trauma inhalasi. Yang kedua ada pemutaran laringoskopi direct. Untuk trauma inhalasi, dengan cara melihat kerusakan saluran napas atas seperti edema laring. Yang ketiga ada bronkoskopi fiberoptik, digunakan sebagai alat diagnostik ataupun terapeutik. Yang keempat adalah laboratorium. Nah, yang pada laboratorium ini ada beberapa macamnya. Yang pertama ada pulse oximetry. Pulse oximetry ini bertujuan untuk mengukur saturasi oksigen hemoglobin yang meningkatkan palsu akibat ikatan CO terhadap hemoglobin. Yang kedua ada analisis gas darah. Analisis gas darah untuk mengukur kadar karbon si hemoglobin dan asam basa. Yang ketiga ada elektrolit. Elektrolit ini bertujuan untuk menyatukan elektrolit setelah resusitasi cairan dalam jumlah yang besar. Yang selanjutnya ada darah lengkap. Hemokonsentrasi akibat kehilangan cairan biasanya terjadi sesaat setelah trauma. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tata laksana utama pasien dengan trauma inhalasi. Nah, menurut jurnal yang telah kami dapatkan, tata laksana trauma inhalasi yaitu yang pertama, memastikan jalur napas tetap terbuka, yang kedua yaitu pemberian oksigen dengan aliran tinggi, dan yang ketiga memantau kerusakan saluran pernapasan secara rutin, yang selanjutnya yaitu memantau kemungkinan intoksikasi sistemik. Dan tata laksana utama inhalasi dengan intoksikasi yaitu pemberian oksigen aliran tinggi jika kesadaran menurun, dilakukan left lateral coma position dan cervical spine protection dan intubasi endotrakeal. Baik, untuk selanjutnya.
Baik, untuk yang selanjutnya ada asuhan keperawatan. Yang pertama ada pengkajian. Untuk pengkajiannya data subjektifnya, yaitu pasien mengeluh sesak nafas dan suaranya serak, tetapi masih dapat berbicara spontan dan tidak ada batuk. Lalu untuk data objektifnya, yang pertama ada luka bakar terdapat di bagian wajah, bagian depan, lengan kanan dan kiri, bagian depan, tungkai kanan dan kiri semuanya. Yang kedua, hasil pemeriksaan primary survei didapatkan sputum pasien mengandung zat karbon, kulit wajah terbakar, bulu wajah atau hidung terbakar. Yang ketiga, pemeriksaan lain didapatkan luka bakar yang terjadi pada ekstremitas atas dan wajah adalah luka bakar derajat 1. Sedangkan ekstremitas bawah adalah luka bakar derajat 2. Lalu, kesadaran pasien berdasarkan nilai GCS adalah 15. Tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 92 kali per menit, respirasi 26 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, saturasi oksigen 96%, nyeri skala 6, dan berat badan pasien saat masuk adalah 60 kg. Baik, selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya itu ada analisa data. Untuk yang pertama itu untuk data objektifnya, luka bakar terdapat di bagian wajah bagian depan, lengan kanan dan kiri bagian depan, tungkai kanan dan kiri semuanya, dengan nyeri skala 6. Masalahnya itu ada nyeri akut, dengan etiologinya itu ada agen pencendera fisik. Kemudian yang kedua itu dengan maaf, dengan DO-nya itu laki-laki berusia 56 tahun dibawa ke rumah sakit karena trauma luka bakar. Kemudian ada luka bakar terdapat di bagian wajah, bagian depan, lengan kanan, dan kiri bagian depan, tungkai kanan dan kiri semuanya. Luka bakar dikarenakan pasien menyalakan korek api untuk merokok di dekat api untuk merokok tabung gas yang diduga mengalami kebocoran. Hasil pemeriksaan lain didapatkan luka bakar yang terjadi pada ekstremitas atas dan wajah adalah luka bakar derajat 1, sedangkan ekstremitas bawah adalah luka bakar derajat 2B. Untuk masalahnya itu ada gangguan integritas kulit atau jaringan dengan etiologinya suhu lingkungan yang ekstrim. Yang ketiga itu ada dengan DS-nya itu ada pasien mengeluh sesak nafas dan suaranya serak, tetapi masih dapat berbicara spontan, tidak batuk. Tidak ada batuk. Dengan DO-nya itu pemeriksaan primary survei didapatkan seputum pasien mengandung zat karbon. Dengan masalahnya itu adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Etiologinya itu ada benda asing dalam nafas. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk prioritas diagnosanya adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik ditandai dengan luka bakar terdapat di bagian wajah, bagian depan lengan kanan, dan kiri bagian depan tungkai kanan dan kiri semuanya nyeri skala 6. Dan yang kedua adalah bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan benda asing dalam nafas ditandai dengan pasien mengeluh sesak nafas dan suaranya serak tetapi masih dapat berbicara spontan, tidak ada batuk. Pemeriksaan primary survei didapatkan spuntum pasien mengandung karbon. Dan yang ketiga adalah gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan suhu lingkungan ekstrim ditandai dengan laki-laki berusia 56 tahun dibawa ke rumah sakit karena trauma luka bakar. Luka bakar terdapat di bagian wajah, bagian depan lengan kanan, dan kiri bagian depan tungkai kanan, dan kiri semuanya. Luka bakar dikarenakan pasien menyalakan korek api untuk merokok di dekat tabung gas yang diduga mengalami kebocoran. Hasil pemeriksaan lain didapatkan luka bakar yang terjadi pada ekstremitas atas dan wajah adalah luka bakar derajat 1, sedangkan ekstremitas bawah adalah luka bakar derajat 2. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, jadi diagnosa yang pertama adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencernaan fisik sudah dibacakan tadi, nyeri akut. Lalu SLKI-nya tingkat nyeri dan sikinya adalah pemberian analgesik. Kenapa akhirnya kelompok kita mengambil nyeri akut meskipun sebenarnya data hanya mencakup skala saja, skala 6 dan ini tempat luka bakarnya. Namun kami pikir ini tetap harus diambil karena nyerinya sudah sampai skala 6, yang berarti memang nyerinya lumayan, tidak bisa diabaikan. Jadi memang harus diberikan analgesik supaya tidak nyerinya tidak terlalu menjadi-jadi, sehingga pasien dapat melakukan pengobatan yang lain dan nyerinya terobati dengan baik. Nah, untuk diagnosa yang kedua adalah Baik, untuk diagnosa kedua yang diambil yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan benda asing dalam nafas dibuktikan dengan pasien mengeluh sesak nafas dan suaranya serak, tetapi masih dapat berbicara spontan, tidak ada batuk. Pemeriksaan primary survei didapatkan sputum pasien mengandung karbon. Untuk SLK yang diambil yaitu bersihan jalan nafas dengan kode L.01001. Untuk sikian diambil manajemen jalan nafas dengan kode I.01011. Untuk diagnosa yang ketiga yang diambil yaitu gangguan integritas kulit atau jaringan berdasarkan dengan suhu lingkungan ekstrim ditandai dengan laki-laki berusia 56 tahun dibawa ke rumah sakit karena trauma luka bakar. Luka bakar terdapat di bagian wajah, bagian depan, lengan kanan dan kiri bagian depan, tungkai kanan dan kiri semuanya. Luka bakar dikarenakan pasien menyalakan korek api untuk merokok di dekat tabung gas yang diduga mengalami kebocoran. Hasil pemeriksaan lain didapatkan luka bakar yang terjadi pada ekstremitas atas dan wajah adalah luka bakar derajat 1, sedangkan ekstremitas bawah adalah luka bakar derajat 2B. Untuk SLK yang diambil yaitu integritas kulit dan jaringan dengan kode L.14125. Untuk sikian diambil yaitu perawatan luka dengan kode I.14564. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan membacakan kesimpulan. Kulit adalah jaringan luar yang melapisi dan melindungi tubuh dari paparan patogen luar. Meskipun tipis, kulit memiliki struktur yang kompleks mulai dari epidermis hingga hipodermis. Luka bakar adalah kondisi di mana kulit mengalami kerusakan akibat panas, dingin, radiasi, kimia, dan elektrik. Dalam dalam pengklasifikasiannya, luka bakar digolongkan menjadi 4 derajat luka bakar. Selain itu, luas luka bakar juga harus dihitung untuk memberikan penanganan yang tepat. Ketika luka bakar diberikan penanganan yang tepat, hal tersebut dapat meminimalisir komplikasi, bahkan dapat menyelamatkan nyawa. Penting untuk belajar dan mengerti bagaimana belajar menghitung dan menangani luka bakar agar tidak terjadi hal yang lebih buruk. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.